Direktur program merupakan salah satu pilar yang berada di bawah koordinasi langsung ketua bersama 4 bidang lainnya dan membawahi 2 divisi yaitu perencanaan dan pelaksanaan program serta operasional. Bidang ini menjalankan tugas yang berkaitan dengan timeline dan keberlangsungan program kerja KSK Biogama selama 1 tahun kepengurusan dan memastikan seluruh program kerja KSK Biogama berlangsung sesuai dengan visi dan misi Kabinet KSK Biogama. Program kerja dari Direktur Program yang pertama adalah Oceans Day. Admiralnya di sini ada Nadia Puspaningrum dari D19. Waktu pelaksanaannya pada tanggal 7 sampai 8 Juni 2020 dan ada lagi dilanjutkan pada tanggal 27 Juni 2020. Ketercapaian 100% dan penggunaan dananya tidak ada. Peserta yang hadir di kegiatan Oceans Day ini adalah peserta dari internal dan eksternal kelompok studi kelautan. Pada Oceans Day ini didapat 3 hasil. Yang pertama adalah diskusi online dengan tema pandemi melanda, apa kabar laut kita. Pembicara dari diskusi online ini ada Pak Akbar Reza dan Mas Wildan Kayu Zulfikar. Yang kedua adalah penguploadan video ucapan Selamat Hari Laut dan Ocean Recap yang dilakukan di Instagram resmi Oceans Day 2020. Dan yang ketiga adalah podcast dengan tema dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata, khususnya pariwisata bahari. Podcast ini dilakukan dengan mewawancarai Direktur Wisata Alam, Budaya dan Buatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Pak Alexander Yaan, dengan pewawancara yaitu Mas Alvinus Bastian dari Angkatan D16. Evaluasi dari kegiatan ini adalah yang pertama, waktu diskusi online terlalu singkat sehingga beberapa pertanyaan dari peserta tidak terjawab oleh pembicara. Kemudian untuk pendaftar dari eksternal dan pendaftar dari anggota KSK sendiri banyak yang kehabisan kuota karena kuotanya terbatas. Jadi ada beberapa anggota KSK yang nggak bisa daftar, ada pendaftar eksternal juga yang kehabisan. Untuk kedepannya diharapkan durasi setiap sesi pembicara disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi untuk waktu diskusinya bisa cukup. Selanjutnya disiapkan kuota khusus untuk internal KSK. Jadi untuk anggota KSK bisa dibatasin kuotanya berapa sehingga peserta dari eksternal tidak kehabisan kuota. Nah, peserta yang tidak mendapatkan kuota dari internal bisa menyaksikan dan mengikuti kegiatan melalui siaran langsung yang ditayangkan di YouTube. Kemudian ini ada poster dari online discussion-nya dan ada Ocean Recap yang di-post di Instagram Oceans Day 2020. Dan yang paling kanan ini adalah video ucapan Selamat Hari Laut yang diunggah di Instagram Oceans Day 2020. Selanjutnya ini ada podcast dengan narasumber Pak Alexander Yaan dan moderatornya Mas Alvinus Bastian dengan press release Oceans Day-nya, dan ini yang sebelah kanan adalah video online discussion yang diupload di YouTube KSK Biogama. Selanjutnya, program kerja yang kedua adalah Ekspedisi Satu Nyali. Admiralnya di sini ada Farhan Wali Bahtir dari D18. Waktu pelaksanaannya Juli 2020, namun ditunda hingga Juli 2021 karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke lapangan. Hasil dari kegiatan Ekspedisi Satu Nyali selama satu kepengurusan ini adalah berbagai persiapan yang dilakukan. Yang pertama ada persiapan berupa simulasi kering alge, moluska, dan krustase, serta pematerian survival air yang dilakukan secara offline atau luring. Yang kedua, terdapat pergantian koordinator Ekspedisi Satu Nyali kepada Angkatan D19 dari Angkatan D18. Pergantian ini dilakukan secara musyawarah dan adanya pendampingan dari koordinator lama kepada koordinator baru. Selanjutnya, ada pematerian yang berkolaborasi dengan Micro SD dan Gedor Lawang berupa diskusi daring dengan tema Meetalk atau Mangrove Talk yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020. Di Meetalk ini kita mengundang pemateri ada 3, yaitu Pak Ujang Suhendar
dan Bu Amira ini dari YAPK, dan ada Mas Paspa dari Kesemat atau Kelompok Studi Mangrove Ekosistem Teluk Awur. Kemudian selanjutnya ada 3 pematerian lagi dari yang dilakukan oleh Ekspedisi Satu Nyali, yaitu ada yang pertama mengenal lebih dekat YAPK yang dilakukan pada tanggal 12 September 2020 dengan pembicaranya Pak Akbar Aryo Digdo sebagai CEO YAPK. Kemudian ada pematerian Desa Binaan YAPK, yaitu Desa Bahoy dan Bulutui oleh Mas Efra Wantah. Kemudian yang terakhir ada pematerian kepenulisan ilmiah pada tanggal 14 November 2020 dengan pembicaranya yaitu Mbak Jihan Fahira. Evaluasi dari kegiatan ini adalah suasana selama diskusi dan pematerian yang kurang hidup karena kondisi online dan adanya kendala sinyal. Kemudian banyak peserta yang bertanya melalui chat sehingga suasana diskusinya kurang terasa. Untuk rekomendasi ke depannya, apabila kegiatannya berupa diskusi online, diharapkan bertanya dengan cara mengaktifkan mikrofon sehingga dapat berdiskusi langsung dengan pembicara, antar pembicara dan penanya. Berikut ini adalah nama koordinator baru dari Ekspedisi Satu Nyali yang berasal dari angkatan D19 dan D20. Kemudian ini ada poster untuk meetalk dan after report. Selanjutnya ada poster untuk mengenal lebih dekat YAPK, Desa Binaan YAPK, dan kepenulisan ilmiah. Program kerja yang ketiga adalah KSK Birthday. Admiralnya di sini ada Maria Beninggo Hingati dari D19 dan Fitroh Retno Palupi dari D20. KSK Birthday sendiri dilaksanakan pada tanggal 19 dan 26 September 2020 dengan dana yang digunakan sebesar Rp140.000. Peserta yang hadir merupakan anggota aktif KSK D18, D19, dan D20 untuk kegiatan internal yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020 dan kegiatan eksternalnya dihadiri oleh peserta internal dan eksternal KSK. Terdapat 2 kegiatan dari KSK Birthday ini. Yang pertama adalah kegiatan internal. Kegiatan internal ini berupa sharing dan games internal untuk seluruh anggota aktif KSK Biogama, angkatan D18, D19, dan D20. Di sini juga ada kompetisi seperti kompetisi kostum terbaik dan kompetisi video terbaik dari kelompok kelas keilmuan dan angkatan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan eksternal. Kegiatan eksternal di sini berupa webinar dengan tema New Normal, Paradigma Baru Perilaku Manusia Terhadap Alam. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui platform Zoom dengan mengundang 3 pembicara. Yang pertama ada Ibu Intan Suci Nurhati dari LIPI. Yang kedua adalah Pak Profesor Suwarno sebagai dosen Fakultas Biologi UGM. Dan yang ketiga adalah Mbak Nadira Afina dari Diverse Clean Action. Evaluasi dari kegiatan ini, yang pertama untuk kegiatan internal adalah ide untuk dress code-nya terlalu umum sehingga banyak yang tidak seragam, dan karena sedikit yang menggunakan dress code jadi nominasi untuk pemenangnya menjadi kurang. Kemudian yang kedua adalah games yang dimainkan, yaitu spinning wheel, membuat peserta yang tidak terpilih menjadi bosan, jadi banyak yang menunggu tapi nggak tahu mau ngapain, cuman melihat peserta yang sedang bermain. Untuk acara eksternal, evaluasinya adalah banyak peserta yang mengaktifkan mikrofon di tengah jalannya pematerian sehingga mengganggu pemateri menyampaikan materi. Selain itu juga di kolom chat terlalu ramai oleh chat peserta pada saat pematerian, jadi tidak fokus gitu acaranya. Rekomendasinya untuk kedepannya, untuk acara internal, pemilihan dress code dan gamesnya disesuaikan dengan kondisi, karena kondisi sedang offline tidak memungkinkan untuk kegiatan offline, jadi kegiatan dilaksanakan secara online. Dress code dan gamesnya disesuaikan sehingga dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota, jadi tidak ada yang merasa bosan dan menunggu lama. Untuk acara eksternal, untuk menghindari adanya peserta yang mengaktifkan mikrofon di tengah pematerian, perlu disiapkan operator yang bertugas untuk mengawasi jalannya acara. Nanti
operator dapat menonaktifkan mikrofon dan dapat mengontrol kolom chat. Kemudian ini adalah poster dan after report dari KSK Birthday, internal dan eksternal. Program kerja yang selanjutnya adalah KSK Mengajar. Di sini admiralnya ada Firda Rosanti dan Amandari Darson dari angkatan D20. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Desember 2020. Hasilnya berupa video yang akan digunakan untuk presentasi secara daring. Video ini disiapkan oleh anggota muda KSK Biogama angkatan D20 dan diunggah melalui akun YouTube resmi KSK Biogama. Nah, video ini akan di-share dan disebarkan sehingga dapat mencapai target dari KSK Mengajar yang seharusnya, yaitu masyarakat umum, terutama siswa SD, SMP, dan SMA. Evaluasi dari kegiatan ini adalah video yang disiapkan tuh awalnya disiapkan untuk presentasi secara offline atau luring, sehingga hasil kurang interaktif untuk digunakan sebagai bahan edukasi secara daring, yaitu lewat video. Nah, pengunggahan video melalui YouTube-nya juga terlalu lama dan mendekati akhir kepengurusan. Untuk selanjutnya yaitu untuk video yang akan disiapkan bisa dibuat lebih interaktif sehingga lebih menarik penonton untuk menonton melalui YouTube. Kemudian persiapan pembuatan dan finalisasi videonya dilakukan lebih awal sehingga dapat diunggah dan di-share dengan lebih cepat. Ini untuk poster KSK Mengajar online dan video yang sudah diupload di YouTube. Sudah dibuat playlist KSK Mengajar 2020. Selanjutnya adalah pemaparan laporan pertanggungjawaban dari perencanaan dan pelaksanaan program, atau yang biasa disingkat menjadi P3, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Zainab Nurrahma, sebagai penanggung jawabnya. Program kerja dari P3 sendiri ada dua, yaitu delegasi rapat dan evaluasi program. Untuk delegasi rapat sendiri, itu memiliki admiral, yaitu Armita Ainun Fadlilah dari D19. Delegasi rapat sendiri merupakan program kerja berupa delegasi dari PH untuk hadir dalam setiap rapat kepanitiaan atau kegiatan yang akan berlangsung, dengan tujuan agar kepanitiaan atau kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi misi KSK Biogama. Waktu pelaksanaannya itu sepanjang masa kepengurusan. Penggunaan dananya itu Rp0 karena tidak menggunakan dana apapun. Ketercapaian program kerja dirasa sudah 100%. Mitra yang terlibat itu hanya berupa kepanitiaan suatu proker. Hasil dari program kerja ini yaitu berupa bukti kehadiran delegasi rapat pada beberapa kepanitiaan proker KSK, yang di sini itu ditampilkan melalui SS grup kepanitiaan proker KSK tersebut, seperti Oceans Day, Meetalk, yaitu berupa acara gabungan dari Micro SD, Gelang, dan Expat. Lalu ada juga KSK Birthday. Selain itu, di sini juga terdapat screenshot personal chat dari Fadil dan Firda sebagai admiral dari KSK Mengajar. Untuk evaluasinya sendiri itu belum semua rapat kegiatan ada kehadiran perwakilan delegasi rapat tersebut, sehingga perlu diperjelas lagi rapat apa saja yang perlu dihadiri dan rapat apa yang tidak perlu. Kemudian eval selanjutnya itu perwakilan delegasi rapat masih sering lupa menyampaikan evaluasi acara dari kabinet sebelumnya. Untuk rekomendasinya itu perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai proker ini, karena menurut saya sendiri itu dirasa tidak terlalu perlu atau urgent, karena dalam setiap program kerja sendiri itu sudah memiliki kepanitiaannya masing-masing dan juga admiralnya masing-masing, sehingga delegasi rapat ini dirasa tidak terlalu berperan banyak begitu. Kemudian untuk rekomendasinya sendiri, jangan lupa seandainya delegasi rapat ini masih ingin tetap ada, itu jangan lupa menyampaikan evaluasi suatu acara pada kabinet sebelumnya sehingga
kepanitiaan atau kegiatan yang akan berjalan itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya adalah evaluasi program. Evaluasi program ini tidak memiliki admiral. Evaluasi program sendiri merupakan program kerja berupa evaluasi yang dilakukan setiap pasca pelaksanaan kegiatan KSK Biogama, terutama yang melibatkan kepanitiaan. Tujuan dari evaluasi program ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya kegiatan yang telah terlaksana, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama pada kegiatan berikutnya dan dapat dilakukan improvisasi pada kegiatan selanjutnya. Untuk penggunaan dananya sendiri ini 0 rupiah, ketercapaian program kerja dirasa sudah 100%, dan mitra yang terlibat itu berupa seluruh anggota KSK Biogama. Hasil kerja dari program kerja ini adalah evaluasi kegiatan selama satu kepengurusan. Evaluasi pada tahun ini dilakukan melalui Google Form yang dapat diakses melalui link yang sudah tercantum. Jadi setiap suatu kegiatan telah selesai, maka aku sebagai penanggung jawab evaluasi program ini akan membagikan link tersebut kepada grup 3 angkatan aktif agar semuanya dapat mengevaluasi kegiatan yang telah berlangsung. Kemudian hasil dari evaluasi program kerja yang sudah aku rapikan itu dapat diakses melalui link Google Drive yang tercantum juga. Ini merupakan sepotongan gambar dari evaluasi program yang ada di link Google Drive tadi. Karena kalau dicantumin semua itu terlalu banyak begitu. Jadi aku cantumin hanya satu. Untuk lengkapnya bisa diakses melalui link Google Drive itu. Untuk evaluasinya sendiri itu masih sedikit orang-orang yang mengisi evaluasi suatu program. Jadi kayak masih cuma 1 orang, 2 orang, atau beberapa orang pada suatu proker. Kemudian evaluasi selanjutnya itu sedikit bingung. Untuk evaluasi program kerja yang hanya dilaksanakan oleh PH itu bagaimana evaluasinya, seperti mungkin evaluasi dari pengadaan dan sebagainya. Kan itu hanya PH yang menjalani begitu. Apakah itu perlu dievaluasi juga atau tidak? Tetapi di sini aku tidak mencantumkan evaluasinya, tetapi evaluasinya ada pada LPJ masing-masing. Untuk rekomendasinya sendiri itu karena biasanya aku sering lupa untuk nge-share link itu langsung setelah selesai acara. Jadi mungkin rekomendasinya itu setelah program kerja selesai terlaksana, maka harus langsung di-share linknya tersebut agar ingatan tentang acara itu tidak cepat hilang begitu. Kemudian untuk menanggulangi orang-orang yang ngisi evalnya itu sedikit, mungkin rekomendasinya itu harus di chat secara personal satu-satu orang begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bekti Pratiwi. Saya dari Divisi Operasional. Di sini saya akan memaparkan laporan pertanggungjawaban dari Divisi Operasional. Nah, pada Divisi Operasional memiliki 2 program kerja, yaitu penyusunan timeline kerja KSK Biogama dan evaluasi kinerja PH KSK Biogama. Nah, pada divisi operasional merupakan bagian manajer pengaturan timeline kepengurusan KSK Biogama 2020. Nah, divisi operasional merupakan bagian dari direktur program yang bertanggung jawab dalam pembuatan timeline kegiatan program kerja KSK Biogama dan reminder kegiatan KSK Biogama selama 1 tahun kepengurusan. Selain itu, divisi operasional juga memiliki tugas mengevaluasi kinerja PH dalam menjalankan tugasnya. Nah, pada penyusunan timeline kerja KSK Biogama,
Yang bertanggung jawab adalah saya sendiri dengan dibantu Admiral Zahro Aulianisa. Nah, tujuan dari program kerja ini adalah untuk memastikan kegiatan KSK Biogama terlaksana secara optimal, tepat waktu, dan teratur, serta memberikan informasi kepada anggota KSK Biogama tentang timeline kegiatan KSK Biogama. Nah, deskripsi dari program kerja ini adalah timeline merupakan serangkaian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai program kerja KSK Biogama. Penyusunan timeline dilakukan untuk mengatur program kerja selama satu periode kepengurusan dan memastikan program kerja berjalan tepat waktu dan lancar. Nah, di sini waktu pelaksanaannya adalah timeline dilakukan sepanjang 1 tahun kepengurusan. Penggunaan dananya Rp0, ketercapaian program kerja saya rasa sudah 100%. Mitra kerja yang terlibat dalam pembuatan timeline KSK Biogama ini adalah pengurus harian, anggota KSK Biogama, KS atau lembaga lain yang ada di biologi, dan asisten laboratorium. Nah, hasil dari program kerja ini adalah tersusunnya timeline KSK Biogama selama 1 tahun kepengurusan. Nah, timeline ini dalam bentuk Excel, Google Calendar, dan reminder di WA. Ini ada beberapa bukti dari hasil program kerja timeline. Nah, di sini ada evaluasinya. Evaluasinya itu beberapa timeline kegiatan program kerja KSK Biogama bertabrakan dengan timeline kegiatan KS atau lembaga lain. Nah, terdapat beberapa perubahan jadwal program kerja yang ditentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya secara langsung karena pandemi. Nah, terdapat beberapa program kerja yang pelaksanaannya diganti pada semester ganjil. Terdapat beberapa agenda yang harus di-cancel karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk tatap langsung, misalnya pada buka bersama, sawalan, ataupun pada aksi lapangan. Nah, serta ada beberapa agenda yang informasinya dirasa terlalu mepet. Nah, rekomendasi dari evaluasi tersebut adalah lebih berkoordinasi lagi antara KSK dengan KS atau lembaga agar meminimalisir terjadinya jadwal yang bertabrakan. Karena terdapat beberapa kegiatan program kerja yang dialihkan di semester ganjil, maka dilakukan secara sinergis agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir kepengurusan. Nah, pemberian informasi dilakukan jauh-jauh hari sebelum agenda agar lebih terkoordinasi dengan anggota yang lain. Nah, selanjutnya adalah evaluasi kinerja PH. Nah, penanggung jawabnya adalah saya sendiri tanpa didampingi Admiral. Tujuan dari program kerja evaluasi kinerja PH adalah untuk mengevaluasi kinerja PH sehingga dapat menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas kinerja PH menjadi lebih baik lagi. Nah, deskripsinya adalah evaluasi merupakan proses yang digunakan dalam menilai sesuatu yang sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Nah, evaluasi kinerja PH dilakukan untuk mengetahui kualitas kinerja PH sehingga dapat menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas kinerja PH menjadi lebih baik ke depannya. Nah, waktu pelaksanaan evaluasi kinerja PH ini menjelang evaluasi tengah tahun dan menjelang evaluasi akhir tahun. Nah, penggunaan dana dalam program kerja ini adalah Rp0. Ketercapaian program kerja menurut saya 100%, walaupun respon dari anggota KSK Biogama belum seluruhnya.
Mitra yang terlibat adalah anggota KSK Biogama yang mengisi G-Form evaluasi, yaitu terdapat 42 anggota. Hasil dari program kerja ini adalah evaluasi kinerja PH Kabinet Samudra Manggala 2020. Nah, di sini sudah terdapat link akses dari respon G-Form-nya. Nah, pada jumlah respon yang paling banyak pada D19. Di sini pada kinerja Kabinet Samudra Manggala, sebagian besar anggota sudah merasa puas. Hanya saja karena agendanya online dirasa kurang optimal karena tidak dilakukan secara offline. Kemudian untuk kinerja PH sendiri, menurut sebagian besar anggota sudah cukup baik, namun ada beberapa anggota PH yang dirasa beban tanggung jawabnya tidak merata. Ada beberapa anggota PH juga yang belum secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kesesuaian program kerja KSK Biogama dengan harapan anggota. Sebagian besar anggota sudah merasa sesuai dengan harapan pada program kegiatan KSK Biogama. Namun ada beberapa anggota juga yang meminta untuk agenda kegiatan KSK Biogama dimampatkan, yaitu digabungkan, sehingga tidak terlalu banyak program kerja. Nah, di sini kesesuaian program kerja KSK Biogama dengan visi dan misi, sebagian besar anggota sudah merasa sesuai dengan visi dan misi pada program kegiatan KSK Biogama. Beberapa anggota meminta untuk agenda kegiatan KSK Biogama juga dipadatkan lagi, digabung, sehingga tidak terlalu banyak proker yang kemudian proker lebih difokuskan pada visi dan misi KSK Biogama. Kemudian pada publikasi kegiatan KSK Biogama, sebagian besar anggota sudah merasa selalu mendapatkan informasi tentang kegiatan KSK Biogama. Namun ada beberapa juga yang dirasa kurang, yaitu pada waktu pemberitahuan agenda reminder terlalu mepet. Begitu. Nah, evaluasi pada program kerja ini adalah pada pengisian G-Form evaluasi, belum semua anggota KSK berpartisipasi, hanya beberapa anggota saja. Nah, jangka waktu yang diberikan dalam pengisian G-Form evaluasi masih terlalu cepat. Nah, rekomendasinya adalah form evaluasi dibuat jauh hari sebelum ETT dan EAT, agar semua anggota dapat berpartisipasi dalam pengisian evaluasi. Nah, setiap program kerja yang telah terlaksana dilakukan evaluasi dan respon kepuasan anggota KSK. Dilakukan follow up pada setiap anggota dalam pengisian form evaluasi. Demikian pemaparan laporan pertanggungjawaban dari saya sebagai divisi operasional. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.